Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bontot Service yang akan menyajikan sebuah tutorial tentang perbaikan elektronik. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa untuk di like dan di share. Kali ini kita akan perbaiki sebuah solder sakti, solder yang sehari-hari saya pakai untuk menyervis. Dan ini solder pertama kali saya buka servis, sampai sekarang masih awet untuk bodinya, tapi untuk elemennya nih kerusakannya yaitu tidak panas. Ini udah saya bongkar dan ternyata elemennya putus. Oke, ini kemarin saya mencoba untuk beli yang biasa, tapi ternyata baru dipakai berapa hari sudah jebol, tidak awet, dan panasnya pun kurang. Saya kali ini akan merubah soldernya dengan sebuah elemen nih. Bentar. Nih, menggunakan sebuah elemen dengan deko ya, dan ini pun mata soldernya tuh. Ini saya beli dua untuk spare ya. Dan sebelum kita ganti elemen soldernya, jangan lupa untuk di subscribe dan di like dan di share juga. Bagaimana cara pemasangan untuk elemen soldernya? Silahkan simak videonya dan jangan di skip. Oke, jadi untuk kerusakan solder, jika mengalami solder tidak panas, sudah pasti elemen yang di dalamnya ini jebol atau sudah tidak layak untuk dipakai lagi. Jadi kita harus mengganti untuk elemen soldernya. Tidak usah mengganti soldernya, tinggal memodif untuk elemennya aja, mengganti elemennya aja. Jadi ini aja, saya solder dari pertama kali buka servis sampai sekarang tidak pernah ganti solder. Nah, jadi di sini ada dua buah kabel dan ini juga ada lampu untuk indikatornya. Nah, seperti ini. Kita buka. Saya selalu menggunakan elemen solder ini karena sudah teruji dan awet, dan panasnya pun cukup lumayan. Ini 40 watt dan mata soldernya juga cukup lumayan awet. Jadi saya juga mempunyai dua solder, yang ini saya gunakan khusus untuk plastik. Jadi jangan dicampur antara biasa nyolder plastik untuk melobang-melobangin plastik, digunakan untuk nyolder menggunakan timah. Nanti jika dicampur, timah tidak akan menempel lagi di solder, jadi susah untuk mensolder. Jadi khusus timah untuk timah, solder yang untuk plastik ya untuk plastik tuh. Jadi jangan dicampur aduk. Oke, ini dimasukkan. Oke, kita baut lagi. Jadi ada berbagai macam solder dengan watt yang berbeda-beda. Ada 30 watt, 60 watt, dan juga 100 watt. Itu panasnya juga berbeda-beda. Kalau saya memakai cukup dengan yang 40 watt, itu saya sudah cukup.
Oke, jadi hanya cukup menyambung kabelnya saja, itu sudah cukup. Oke, setelah sambung kabel, karena ini sangat pendek, jadi saya sambung dulu, kemudian dimasukkan. Oke, dan kita tinggal sambung untuk yang di sini. Nah, jadi ketika solder saya rusak, inilah yang saya lakukan. Saya tidak membeli solder baru karena kita hanya cukup mengganti elemennya aja, sudah cukup, sudah bisa digunakan kembali solder legendaris ini. Dan kita pasang untuk elemennya. Elemen sudah terpasang, kita pasang untuk mata soldernya. Nih, saya memakai merek Deco juga. Oke, kita akan tancapkan dan kita akan tunggu seberapa lama dia panas. Ya, colokan. Oke, lampu indikator sudah nyala. Kita akan tunggu beberapa saat. Lalu kita akan tes untuk menyolder. Apakah ini maknyus? Yang udah-udah tidak mengecewakan, cukuplah. Sebagai kita tukang servis, cukup dengan solder 40 watt. Kalau ingin lebih puas lagi, pakai 60 watt atau 100 watt. Oke. Wow, ini udah sangat panas. Tuh. Kita tunggu lagi sambil menikmati rokok. Halus ya lurah, halus. Oke, akan saya siapkan untuk timahnya. Oke, ini belum. Ini baru bodinya saja yang panas tuh.
Oke, nih tuh maknyus ya lur ya. Oke, jadi itulah cara untuk mengganti elemen solder. Cukup disambung saja dua kabelnya. Tuh maknyus lur, mantap, jos gandos. Jadi sekian aja, mudah-mudahan bermanfaat buat untuk kalian semua yang mengalami solder mati tidak panas. Itulah caranya, dan untuk memakai elemennya itu tergantung dari kalian mau pakai elemen apa aja, bebas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.